Oke, namanya adalah lingual lipase. Nah, kalau dibilang lingual, di sini berarti lipase yang dihasilkan di dalam mulut. Nah, itu diproduksi dari kelenjar saliva, ya, kelenjar air liur seperti itu. Nah, itu ada enzim lipasenya, cuma mungkin tidak terlalu banyak, makanya pencernaannya juga lebih sedikit. Nah, di sini ini kan triacylglycerol ya gambarnya. Ya kan? Yang sebelah kiri. Nah, ini supaya dia bisa jadi diacylglycerol berarti ada satu asam lemak yang akan dipotong. Gitu. Jadi nanti ketika dipotong menjadi asam lemak bebas. Nah, hasilnya satu. Ini sisanya kan ada dua ya. Ada dua asam lemak, jadilah namanya adalah diacylglycerol. Kayak gitu. Jadi awalnya ada ada 3, jadi di sini sisa 2 plus satu asam lemak yang terbebaskan. Seperti itu. Bisa dipahamin untuk pencernaan di dalam mulut? Atau ada yang mau bertanya? Ya? Saya mau bertanya, Ibu. Iya, silakan. Itu dia dirubah dari triacylglycerol menjadi diacylglycerol, Ibu. Kan tadi itu kan asam lemaknya kan dipotong, Ibu, menjadi asam lemak bebas. Itu gunanya untuk apa, Ibu? Gunanya itu adalah kan nanti apa? Oke. Kan lemak itu adalah dia molekul yang cukup besar ya dalam tubuh kita. Terus kenapa dia harus dipotong? Memang karena supaya lebih mudah dalam proses penyerapan, supaya lebih mudah dalam proses pengangkutan kayak gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan teman-teman harus mengangkut apa ya, lemari yang besar gitu kan, itu kan berat gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pisah-pisah, misalkan kamu ambil bagian raknya atasnya dulu, nanti kita angkat lagi bagian rak bagian bawahnya, itu kan lebih mudah gitu ya dalam prosesnya. Jadi makanya dia harus dicerna, kan? Cerna itu adalah proses pemotongan menjadi molekul yang lebih kecil atau lebih sederhana. Gitu ya, Meldi. Oke? Iya, Ibu. Oke. Iya, Ibu. Kemudian setelah dari lambung biasanya makanan itu masuk kemana lagi sih? Dari mulut. Habis itu makanan masuk kemana? Tenggorokan, Ibu. Iya, kerongkongan yang betul ya, kerongkongan. Kalau tenggorokan itu adalah jalur nafas. Ya, setelah masuk ke kerongkongan dia masuk kemana lagi? Lambung. Lambung ya. Kalau di lambung kira-kira kondisi pH-nya gimana? Asam. Oke, asam ya. Asam. Asam ya, karena kan ada namanya asam lambung. Gitu. Jadi kalau di sini dia akan melanjutkan proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut. Kalau di kerongkongan kira-kira ada proses pencernaan juga nggak? Halo? Sepertinya ada, Ibu. Sepertinya? Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Ada, Ibu. Kalau di kerongkongan yang terjadi apa sih biasanya kalau makanan lewat di situ? Sebagai penghubung. Penghubung. Penghubung, Ibu. Oh, penghubung ya. Oke. Sebenarnya kalau makanan lewat dari mulut ke arah lambung itu dia pasti melewati yang namanya ini ya, kerongkongan. Nah, itu biasanya terjadi di situ tidak ada, jadi hanya lewat saja dan memang yang membantu lewat itu namanya adalah gerakan peristaltik ya, supaya nyampe ke lambung. Nanti kalau sudah nyampe di lambung sama ya, si triacylglycerol itu nanti akan dicerna lagi dan misalnya awalnya itu dia lemak ya, lemak atau lipid dalam ukuran molekul yang lebih besar itu nanti akan dipecah menjadi triacylglycerol, ada namanya diacylglycerol sama asam lemak. Jadi kurang lebih sama seperti yang terjadi di dalam mulut. Jadi hanya tinggal melanjutkan. Nah, kalau tadi di mulut itu namanya adalah lingual lipase, kalau di lambung ini namanya adalah lipase gastrik. Ya, sesuai dengan namanya, kalau lambung itu kan pasti ada nama gastrik ya. Gitu. Jadi ini untuk membedakan mana sih lipase yang dihasilkan di mulut, mana lipase yang dihasilkan di dalam lambung. Itu kalau di lambung itu namanya adalah lipase gastrik.
Nah, ini sama prosesnya seperti yang terjadi dalam mulut, kurang lebih. Nanti kalau triacylglycerol itu dia akan dipotong di salah satu asam lemaknya, karena dia ada 3 ya, nah supaya dia jadi diasil, jadi dipotong di 1. Sini nanti hasilnya adalah 2 asam lemak plus gliserol atau diacylglycerol sama 1 asam lemak bebas. Seperti itu. Ini cukup jelas ya, yang membedakan itu sebenarnya hanya enzimnya saja, tapi prosesnya kurang lebih sama seperti yang terjadi dalam mulut. Kemudian untuk di usus halus, oke. Dari lambung ke usus halus. Kalau di usus halus ini, apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Oke, untuk pencernaan itu ada 2 fase. Fase yang pertama adalah emulsifikasi. Masih ingat kemarin kita bahas emulsifikasi itu? Emulsifikasi itu apa sih? Apa itu emulsi? Apa itu emulsifikasi? Pembentukan emulsi, Bu. Iya, pembentukan emulsi. Kalau emulsi masih ingat apa? Emulsi. Kemarin ada yang bisa jawab deh, seingat saya. Cairan, Ibu. Kurang tepat. Apa emulsi? Cairan yang tidak bisa bergabung, Ibu. Dari dua campuran. Iya. 2 cairan, Ibu. Dari 2 Dua cairan yang tidak bisa bergabung. yang biasanya tidak bisa bergabung, Ibu. Iya, betul ya. Jadi emulsi itu adalah gabungan dari 2 molekul, dari 2 molekul sih, atau ya, 2 molekul yang aslinya itu tidak bisa bercampur. Contohnya adalah minyak dan air. Nah, di sini yang diemulsifikasi itu adalah sama ya, lemak. Lemak itu kenapa kita emulsi? Kenapa? Karena tadi balik lagi, sebagian besar tubuh kita itu kan isinya air ya, 70% ada air. Kemudian di dalam saluran cerna, terutama di lumen usus itu isinya adalah air gitu ya. Jadi dia itu tadi ya, balik lagi. Kalian pernah kan nyobain nyampurin antara air dan minyak gitu kan? Diaduk kira-kira bisa tercampur nggak? Tidak bisa ya. Nah, sementara untuk proses pencernaan itu dia harus bisa terlarut dulu gitu kan. Selain terlarut juga nanti ketika mau diserap itu juga harus bisa melewati satu lapisan, ada lapisan namanya lapisan tetap yang di bagian usus halus ya, dinding usus halus itu kan ada airnya. Nah, supaya bisa lewat masuk ke dalam sel usus, bisa diserap, itu juga harus diemulsifikasi dulu. Kayak gitu. Jadi istilahnya harus berubah dulu deh dirinya si lemak ini. Gitu. Makanya dia harus mengalami emulsifikasi. Ya, nah nanti yang diemulsifikasi adalah triasil, diasil, gliserol, sama misel dan asam lemak. Ya, kemudian setelah diemulsifikasi, oke. Baik dulu. Untuk di fase pertama adalah fase emulsifikasi. Siapa yang melakukan emulsifikasi atau siapa pengemulsinya? Siapa yang mengemulsi si lemak ini kalau dalam usus halus? Kan dia fase pertama adalah emulsifikasi. Siapa pengemulsinya? Sudah ketemu? Ada loh di sini. Saya tulis. Empedu, Ibu. Empedu, Ibu. Garam empedu ya. Nanti si garam empedu ini akan mengemulsi si lemak yang sedang dicerna dalam saluran cerna. Seperti itu. Jadi ketika fase emulsifikasi di sini lipase tidak bekerja. Seperti itu. Jadi pada tahapan emulsifikasi lipase tidak bekerja, tapi yang bekerja adalah garam empedu. Nanti garam empedu ini akan mengemulsi lemak yang akan dicerna dalam tubuh kita. Kemudian setelah dia diemulsifikasi akan masuk ke dalam tahap pencernaan enzimatik ya. Namanya juga enzimatik, pasti ada enzim yang terlibat dalam proses reaksinya. Namanya adalah lipase pankreas. Kalau lipase pankreas gampang ya, karena udah ada nama pankreasnya pasti dia diproduksi di pankreas. Kayak gitu. Jadi di sini mau membedakan antara tadi lipase yang berasal dari mulut ya, lingual lipase, kemudian ada juga
lipase gastrik yang dihasilkan di lambung, sama ada lipase pankreas yang dihasilkan dari sel pankreas. Seperti itu. Nanti si enzim lipase ini akan memotong triacylglycerol, diacylglycerol, sama misel dan asam lemak itu menjadi monoacylglycerol ya. Jadi di sini masih ada 3 sama 2 ya. Tri dan diacylglycerol, nanti sisanya di sini adalah mono ya. Jadi hanya ada 1 asam lemak yang berikatan dengan 1 gliserol. Seperti itu. Sampai sini bisa diikutin? Iya, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sama ya di sini nanti si lipase pankreas itu akan memotong karena awalnya tri, pasti yang dipotong ada 2 ya. Jadi sisanya nanti adalah monoacylglycerol. Kemudian garam empedu merupakan emulsifier yang sangat baik berkaitan dengan karakter amfifatik. Di bagian ujung, jadi di bagian ujungnya itu dia ada ini kan bile salt ya, garam empedu yang warna kuning sama hijau. Yang ini adalah bile salt, ini adalah strukturnya. Jadi yang hijau-hijau ini kan kayak lempengan kuning ya, terus ada bagian hijaunya. Nah, bagian yang hijau ini adalah bagian yang hidrofilik seperti itu. Jadi nanti bagian yang ini akan berinteraksi langsung dengan lingkungan yang air ya. Kemudian yang bagian yang kuning ini dia adalah bagian yang hidrofobik seperti itu. Jadi nanti bagian ini akan ada di dalam dan dia yang akan bersentuhan langsung dengan si lemak seperti itu. Jadi ini kan fat globule ya. Jadi kalau lemak dalam makanan itu dia besar-besar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, kayak apa ya? Kalian pernah makan bubur mutiara nggak sih? Iya, Ibu. Nah, ya kayak gitu. Atau mungkin ada slime atau apa, pokoknya yang kayak ada kelereng-kelerengnya gitu lah ya. Nah, si bagian ini kan dia bisa dipisahkan. Jadi nanti akan diambil satu, misalkan bagian yang ini. Nah, itu akan nanti diambil, kemudian dia akan dikelilingi sama si bile salt, si garam empedu. Jadi akan menempel di pinggirannya seperti itu. Nah, bagian yang jadinya begini ya. Ini lemak, yang biru ini adalah lemak. Ini lemak. Nah, si garam empedu itu mengelilingi di pinggirannya. Ini yang disebut dengan proses emulsifikasi. Jadi bagian yang hidrofobik itu langsung berinteraksi sama lemak, sementara bagian yang hidrofilik yang hijau ini nanti dia akan menghadap keluar kayak gitu. Jadi ini kayak semacam tameng gitu ya. Ini yang disebut dengan amfifatik. Ada bagian yang hidrofilik sama ada bagian yang hidrofobik. Kayak gitu. Seru ya? Ada yang mau ditanyain nggak untuk proses ini? Baru itu, Ibu, setelah apa tuh yang paling akhirnya itu, Bu, kenapa terpisah-pisah, Ibu? Oh, enggak, ini sebenarnya cuma contoh sih. Yang ada 3, ada 4. Iya, sebenarnya contoh kan awalnya dia pasti belum sempurna dikelilingi. Nah, nanti pada saat proses sempurnanya dia jadinya seperti ini. Gitu. Ya. Oh, ini iya. awal Baik, tahap awalnya begini, 1, 2, nanti pasti kalau di akhir jadinya begini. Ya, dikelilingi sempurna begitu. Kenapa? Karena ini kan dia fat itu kan tidak bisa berinteraksi sama air ya kan? Si bagian lemak ini. Jadi dia harus dikelilingin sama bagian yang bisa menghadap dengan air. Jadi ini air. Nah, di sini dia dalamnya adalah lemak. Makanya di sini si garam empedu itu adalah dia akan berperan sebagai emulsifier. Itu guys. Oke. Nanti setelah dia diemulsi, dia akan masuk ke dalam pencernaan kimiawi ya yang menggunakan menggunakan enzim. Nah, ini membantu proses pencernaan lemak dari molekul yang besar ya, yang awalnya fat globule ini menjadi droplet yang lebih kecil. Jadi dia terpisah seperti itu. Bayang untuk proses pencernaannya? Oke, nanti kalau sudah, jadi kita kan makan makanan yang mengandung lemak ya, misalkan ayam goreng atau mungkin apapun yang digoreng gitu, atau bahkan mungkin makanan itu sendiri memang dia pada dasarnya sudah mengandung sudah mengandung lemak gitu kan, tanpa perlu diolah dengan minyak. Gitu. Contohnya misalkan bagian dari ikan itu ada bagian yang memiliki lemak, terus nasi itu juga ada bagian lemaknya walaupun memang tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, hasil pencernaan lemak yang ada dari dalam makanan kita itu akan dicerna sebagian oleh enzim. Jadi tadi dari proses
emulsifikasi ya, kemudian dia masuk ke dalam proses pencernaan enzimatik. Nah, hasil dari proses pencernaan enzimatik dengan lipase pankreas itu hasilnya adalah micelle. Yang tulisannya micelle ini ya. Jadi kalau bacanya adalah micelle. Nah, diameter micelle ini sekitar 5 nanometer, jadi kecil sekali. Jadi kalau kalian pakai penggaris 5 itu kan 5 cm. Nah, senti ke nano itu kira-kira dibagi berapa ya? Dibagi 1 miliar kalau nggak salah, apa dibagi 100 juta gitu ya. Seperti itu. Jadi dia sangat kecil. Nah, kenapa dia harus sekecil itu? Supaya bisa masuk ke dalam sel usus halus gitu ya. Nah, di sini micelle itu merupakan gabungan dari 2 monoasil gliserol ya. 2 monoasil gliserol, lisolesitin, kolesterol, asam lemak dan garam empedu. Gitu. Tadi karena memang garam empedu juga ikut melingkupi si droplet lemak ya yang di sini ya kan, ini kan ikut juga nih pas masuk ke dalam tahapan proses pencernaan dengan lipase pankreas, jadi dia tetap ada dalamnya. Jadi ada garam empedu, ada 2 monoasil gliserol sama lisolesitin sama kolesterol dan asam lemak, itu yang disebut dengan micelle kayak gitu. Udah selesai belum Bu? Ya belum gitu ya, ini belum selesai. Jadi kalian bisa lihat ya di sini dia kayak kepala ya, yang putih-putih ini kan bulat-bulat itu kayak bagian kepala. Nah, kalau di sini kakinya ada 2. Jadi kalau kita ambil 1, itu jadinya seperti ini. Ya, ini adalah bagian kepalanya, dan ini adalah bagian ekornya. Nah, kalau si micelle ini kan dia tidak ada, maksudnya bagiannya ini dalamnya itu biasanya dia untuk melindungi bagian yang hidro apa? Kalau di bagian dalam. Hidrofobik apa hidrofilik? Hidrofobik, Ibu. Ya, hidrofobik ya, karena dia kan tidak berinteraksi dengan air. Sementara bagian luar ini adalah yang hidrofilik. Hidrofilik. Oke. Itu ya. Nah, ini mohon maaf, tulisan saya jelek. Gitu. Nah, kalau kalian tahu sel tubuh manusia atau sel pada umumnya, belajar biologi kan ya semester 1 kemarin. Ya, Nah, sel tubuh kita itu ini sama. Pokoknya tadi kan kita bilang gini ya. Ini sedikit intermezzo sih. Nah, kalau bisa kan cuma 1 lapis ya, 1 lapis. Nah, kalau sel tubuh kita itu dia terdiri dari begini. Tuh, jadi ya itu ya. Coba nanti kalian cari ada namanya lipid bilayer. Kayak gitu. Jadi membran tubuh kita itu terdiri dari yang seperti ini, hanya dia 2 lapis. Kayak gitu. Jadi nanti ini bagian yang air ya, bagian luar sel, ini bagian dalam sel. Nah, ini bagian yang hidrofobik. Jadi penyusunnya itu sama kurang lebih dengan yang ada di micelle, hanya kalau membran tubuh kita itu dia 2 lapis. Jadi kaki ketemu kaki, terus kepalanya menghadap ke luar. Seperti itu. Itu intermezzonya. Kita balik lagi. Nah, di sini untuk penyerapan partikel micelle itu lebih mudah larut dalam lapisan yang ada di bagian enterosit ya. Jadi yang tadi saya bilang, kelihatan nggak di gambarnya? Saya kasih warna biru. Nah, ini ya. Ini. Nah, kelihatan? Iya, Ibu. Iya, kelihatan ya. Ini kan yang bawah ini itu adalah sel apa nih kira-kira? Yang ada bulat-bulatnya ini. Sel apa? Kalau kita ngomongin pencernaan dan penyerapan berarti sel usus Ibu. Iya, sel usus atau nama lainnya adalah enterosit ya, namanya adalah enterosit. Nah, ini yang kelihatan nggak, ini yang kayak sikat ya, kayak sikat gigi kan, sikatnya itu adalah brush border. Nah, di bagian atas brush border itu ada namanya unsert layer. Ini lapisan kayak cairan gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan pernah kebanjiran misalkan terus surutnya lama, itu kan airnya kan stabil di situ kan, tidak bergerak gitu. Nah, di bagian atasnya enterosit di dalam lumen usus itu dia ada lapisan namanya lapisan tetap. Kita bilangnya gitu, lapisan tetap, alias di sini cairan itu tidak bergerak gitu ya. Dia stabil gitu aja gitu. Nanti si micelle ini, nah micelle itu dia akan
membantu supaya si bagian yang ini ya, yang lemak-lemaknya itu bisa masuk ke dalam sel enterosit. Seperti itu. Jadi ke larut air karena distabilkan sama yang namanya garam empedu. Seperti itu. Ini kan misal nih yang kayak bunga ya. Kayak bunga nanti dia akan terpecah gitu. Kemudian nanti masuk ke dalam sini. Jadi walaupun dia bagian di sini ada yang bagian hidrofilik ya, hidrofobik sama air, itu bisa tetap stabil karena dia diemulsifikasi sama garam empedu. Jadi ini lapisan air. Ini lapisan air ya. Jadi dia tetap bisa lewat dan masuk ke dalam sel usus. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih belum jelas nggak kira-kira kalau dari gambar ini? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ibu. Jelas ya? Jelas. Oke, saya lanjut. Nah, di sini karena tadi kan kita bilang misal itu kan ukurannya cuma 5 nanometer. 5 nanometer. Karena dia kecil, jadinya dia bisa masuk ke dalam sel ini yang brush border. Oke, saya lanjut. Kalau teman-teman membahas soal lemak, itu kita pasti tidak akan bisa lepas dari yang namanya asam lemak ya, fatty acid. Jadi asam lemak itu dia ada 3, ada yang short. Short itu apa? Pendek. Pendek ya. Ada yang medium. Medium itu Sedang. Sama ada yang long. Panjang. Panjang ya. Nah, ini yang long. Ini yang medium. Jadi sebenarnya penentuan mana dia short, mana dia medium, mana dia long itu nanti berdasarkan ini banyaknya C yang ada di dalam rantainya. Jadi medium itu sekitar 10 sampai 12. Nah, kalau long itu pasti lebih. Nah, ini 13 sampai 21 ya rantai karbonnya. Kalau short berarti kurang dari 10 atau kurang dari 9. Ya. Nah, asam lemak rantai panjang itu nanti akan ditambahkan ke dalam MAG. Kalian ingat nggak tadi TAG apaan? TAG apa sih tadi? Triasil glycerol. Gliserol. Ya, triasil glycerol. Kalau MAG berarti? Monoasil gliserol. Monoasil glycerol ya. Kalau DAG? Diaksi gliserol, Ibu. Ya, diasil glycerol. Jadi nanti si asam lemak rantai panjang ini akan ditambahkan ke dalam monoasil dan diasil glycerol. Hasilnya adalah trigliserida. Gitu. Nanti kalau si trigliserida ini sudah terbentuk, sudah jadi dia akan masuk ke dalam kilomikron dan masuk ke dalam sistem limfatik. Gitu. Jadi karena tubuh kita itu kan selain butuh glukosa, dia juga butuh asam lemak ya untuk berproses, untuk melakukan metabolisme kayak gitu. Kalau glukosa kan sudah jelas untuk menghasilkan energi, kan kalau asam lemak ya dipakai dalam metabolisme yang lain gitu. Entah itu untuk sintesis asam lemak yang baru atau mungkin untuk sintesis lipid jenis yang lain yang nanti akan dipakai untuk proses metabolisme. Nah, itu makanya dia harus ada yang namanya kilomikron ya. Nanti kita bahas lagi ada yang namanya LDL. Habis itu ada siapa lagi? Ada kilomikron, ada LDL, habis itu VLDL, ada namanya HDL. Nah, itu mereka terlibat dalam proses transport asam lemak ke dalam sel-sel tubuh kita. Kalau asam lemak rantai medium yang ini akan masuk ke dalam enterosit ya. Enterosit adalah sel usus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah secara langsung. Kalau dia long yang panjang itu nanti harus diubah dulu menjadi triacylglycerol baru pindah ke sistem limfatik ya. Jadi beda jalurnya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan berikatan dengan albumin. Albumin ini ada yang tahu? Albumin itu apa?
Yang di putih telur itu, Ibu. Iya, itu apa? Jenis apa? Karbohidrat kah? Protein kah? Lemak kah? Vitamin atau mineral? Protein ya? Protein. Iya, jadi Iya, Bu. albumnya itu ada golongan protein. Nanti si medium ini, asal lemak rantai medium, akan berkaitan dengan albumin. Nah, dia nanti langsung diangkut ke liver. Seperti itu. Jadi di sini liver itu berperan penting dalam proses transportasi asam lemak. Ya, liver itu adalah kayak organ penting gitu ya, penting dalam proses metabolisme lemak. Oke, kita lanjut. Perbedaan takdir asam lemak rantai panjang dan rantai pendek. Jadi takdir maksudnya bagaimana sih takdir mereka tuh berbeda gitu ya. Kalau yang membedakan di sini terutama adalah adanya enzim asil-CoA sintetase. Nah, si enzim asil-CoA sintetase ini itu spesifik untuk asam lemak rantai panjang saja. Tapi kalau yang rantai pendek itu dia tidak akan bertemu. Kalaupun ada, dia tidak akan menempel di sana, gitu ya. Tidak akan ikut terlibat dalam proses metabolismenya. Tapi ini hanya untuk yang asam lemak rantai panjang saja. Kayak gitu. Kemudian untuk penyerapan kolesterol, nah ini pasti sangat menarik ya. Mungkin nanti di akhir akan banyak yang nanya. Kalau untuk asupan kolesterol, di sini saya ngambil dari datanya di US atau Amerika. Kalau laki-laki itu sekitar 362 mg per hari, kalau perempuan itu sekitar 230 mg per hari. Kalau di Indonesia, saya udah nyari sampai tadi belum ketemu datanya. Mungkin kalau teman-teman bisa bantu carikan, nanti tolong share juga ya data asupan kolesterol per hari itu berapa sih gitu berdasarkan jenis kelamin. Nah, kan masing-masing ini punya angka sendiri ya, baik laki-laki dan perempuan. Dari setengah total angka ini, cuma setengahnya itu yang akan diserap ya. Jadi angka 230 ini di perempuan itu cuma setengahnya yang akan diserap dalam tubuh kita. Setengah dari 230 berapa? Berapa kalau setengah dari 230 atau setengah dari 362 deh? Berapa setengahnya? 115. 115. 15 Oke. Kalau di sini? Kalau di sini berapa? 181, Bu. Ya, 181 ya. Nah, cuma setengah Iya. itu akan diserap. Kemudian, selain dari diet atau dari makanan yang kita makan ya, nah, tubuh kita itu juga bisa menghasilkan kolesterol sendiri, gitu ya, bisa mensintesis kolesterol sendiri. Jadi tambahan 1 gram itu kolesterol diekskresikan dari liver ke dalam saluran cerna ya. Jadi sekali lagi karena hati atau liver ya, yang ini itu dia memainkan peranan penting dalam proses metabolisme lemak. Jadi nanti di sini akan memindahkan ke sini ya ke dalam usus halus. Seperti itu. Nanti kan ini setengahnya cuma setengahnya diserap ya. Berarti 230 setengahnya. Berarti nanti kalau di perempuan 115 sama kalau di laki-laki 181 itu sisanya akan dibuang lewat feses seperti itu. Nah, tapi yang diserap ini nanti yang akan berpengaruh sama kadar kolesterol dalam tubuh kita. Selain yang 1 gram yang memang ada dari dalam tubuh kita secara endogen. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, sini. Nah, sebagian besar kolesterol itu dari diet ada dalam bentuk ester. Nah, dalam bentuk ester ini dia harus dihidrolisis atau harus dipecah menjadi kolesterol bebas agar mudah diserap. Jadi kalau dalam diet atau dalam makanan yang kita makan, kolesterolnya itu dalam bentuk ester. Dari bentuk ester ini dia harus dipecah dulu atau dihidrolisis dulu. Setelah dihidrolisis kan munculnya dalam bentuk yang bebas ya, free. Nah, kalau sudah free itu bisa lebih mudah diserap dalam tubuh kita. Kolesterol yang ada dalam misel itu harus melewati lapisan tetap yang ada di dalam lumen usus. Nah, jadi nanti dia tuh harus lewat ini lapisan tetap yang tadi yang saya bahas tuh yang ini ya, yang unstirred layer ini. Itu. Jadi sama seperti lemak-lemak yang lain asidnya. Kemudian penyerapan kolesterol bebas ini tidak membutuhkan ATP. Jadi penyerapannya itu
ya langsung masuk aja, gitu ya, langsung diserap. Yang penting dia sudah dalam bentuk kolesterol bebas. Dan biasanya dalam proses penyerapannya itu akan dibantu sama yang namanya transporter. Ada yang masih ingat nggak transporter itu apa? Ada yang masih ingat transporter itu apa? Pengangkut Ibu. Pengangkut. Oke, yang lain ada? Transporter itu apa sih? Transport elektron, Ibu. Transport elektron. Enggak sih, ini kan kita lagi bahas transporternya kolesterol ya. Transporter tuh bahasa gampangnya apa sih gitu? Perpindahan, Ibu. Perpindahan, Ibu. Itu transport. Ibu. Oke. Jadi kalau kita bahas transport aja itu benar perpindahan. Tapi kalau transporter itu dia berarti artinya adalah pintu. Ya. Jadi gini, misalkan bentar. Misalkan ya, ini tuh batasan usus ya. Ini adalah di sini usus, lumen usus. Kemudian di sini adalah sel usus kita, ya. Terus sudah sel usus. Di sini adalah darah, kapiler darah ya. Nanti darah itu yang akan membawa. Nah di bagian sel usus ini dia kan misalnya kayak gini ya. Itu ada yang namanya transporter. Transporter itu anggapannya adalah kayak Pintu. Jadi nanti si kolesterol itu akan lewat ke dalam sini. Gitu. Lewat si pintu itu. Gitu ya. Jadi dia tidak lewat pintu yang lain tapi memang lewat transporter khusus untuk penyerapan kolesterol. Nah, kalian pernah dengar obat namanya simvastatin? Ini saya bukan iklan ya. Belum? Pernah, Ibu. Pernah. Simvastatin buat apa sih? Obatnya kolesterol, Ibu. Iya, obat kolesterol ya. Biasanya kalau orang tua atau yang anak muda juga ada sih yang punya penyakit kolesterol gitu. Kalau misalkan habis konsumsi makan makanan yang berlemak, terus untuk menurunkan kadar kolesterolnya, itu dia mereka meminum obat yang namanya adalah ezetimibe atau simvastatin. Ya, jadi obat ini itu nanti akan berperan dalam menurunkan penyerapan kolesterol dalam tubuh kita. Jadi nanti si obat ini itu nanti akan berikatan di bagian transporternya ya. Jadi karena transporternya berikatan sama obat, jadi otomatis kolesterol yang ada dalam lumen usus itu tidak bisa diserap dalam tubuh. Jadi karena tidak diserap ya berarti kadar kolesterol dalam darahnya juga tidak akan meningkat. Seperti itu. Oke? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Ibu, biasa kan ada orang yang kolesterol. Kemudian dia biasa mengkonsumsi Coca-Cola, Ibu. Terus? Itu bagaimana, Ibu? Bagaimana apanya? Apakah itu juga bisa berpengaruh sama penyakitnya gitu maksudnya? Iya, Ibu. Kalau setahu saya ya sebenarnya antara karbohidrat, protein sama lemak itu kan dia saling, maksudnya metabolismenya itu saling berkaitan kan satu sama lain. Jadi nggak bisa yang kita ngomongin metabolisme lemak tuh hanya metabolisme lemak aja, terus metabolisme protein hanya metabolisme protein. Itu sebenarnya semuanya saling berkaitan dan pasti saling berpengaruh satu dengan lainnya. Kalau misalkan seseorang itu sudah punya penyakit kolesterol nih, berarti kan kolesterolnya tinggi, ya kan? Ditambah dengan sebenarnya kalau soda itu kan minuman karbonasi ya, soda. Coba deh kalian cari kadar gula di dalam minuman yang tadi disebutkan itu berapa. Itu jadi dalam satu botolnya itu kira-kira dia kadar gulanya itu setara dengan berapa sendok makan sih gitu kan. Jadi nanti kalau sudah menemukan kalian bisa cari-cari lagi di metabolisme
karbohidrat berarti ya, kira-kira. Gimana tuh kalau misalkan orang konsumsi minuman yang kadar gulanya sebegitu banyaknya, kayak gitu. Berarti nanti pasti berpengaruh sama peningkatan kadar gula dalam tubuhnya, seperti itu. Dan nanti kita bahas juga ya di depan. Sebenarnya memang dia tidak berpengaruh sama kayak transportnya kolesterol atau gimana, tapi ngaruhnya lebih kepada kadar glukosa darahnya, gitu. Karena dia kan kandungan gulanya sangat tinggi, gitu. Berpengaruhnya nanti ya lebih kepada kayak cara penggunaan energinya, terus nanti pasti karena kadar gulanya tinggi itu ya bisa kemungkinan menambah tumpukan lemak di jaringan adipose, seperti itu. Nanti ya secara tidak langsung pasti berpengaruh juga sama metabolisme lemaknya, kayak gitu ya, seperti itu. Oke? Oke, Bu. Ya, ada yang mau tanya lagi? Oke, saya lanjut. Ya, silakan. Ibu saya mau bertanya tentang itu tadi, Bu. Pas dipotong-potong itu, Ibu. Itu Ibu yang dipotong yang masih pertama tadi. Pertama, oke. Terus Dipotong asam lemaknya, Ibu, yang dipotong yang ini. Ini Bu yang pas yang dipotongnya itu dia dibawa kemana Ibu? Yang maksudku kan yang sisanya itu Ibu dicerna dia. Baru yang potong Ibu itu ditunggu yang dikemanakan Ibu? Itu ditunggu yang anunya atau itu dicerna juga? Iya, dicerna juga pasti. Gitu. Jadi hasil potongannya mungkin yang asam lemak ini ya yang kamu tanyakan ya. Ya, asam lemak bebas itu nanti dia akan ikut ke dalam si ini misel, gitu ya. Kan tadi pemotongan itu terjadi dalam mulut, lambung, sama di usus halus, ya kan? Jadi yang awalnya dia triasil jadi diasil, terus dari awalnya triasil jadi monoasilgliserol, seperti itu. Nah, asam lemaknya kemana, Bu? Ya, asam lemaknya ke sini. Nanti dia akan masuk ke dalam misel. Seperti itu. Jadi misel itu kan terdiri dari 2 monoasilgliserol, ada lisolesitin, ada garam empedu, kolesterol, sama ada asam lemak, kayak gitu. Jadi nanti dia ikut juga dalam proses pencernaan dan penyerapan. Tenang aja. Gitu ya. Seperti itu. Sudah? Ibu, terima kasih. Sama-sama. Nah, di sini setelah kolesterol itu diserap ke dalam enterosit, tadi kan dia masuknya lewat transporter ya. Nah, di sini akan masuk ke dalam sel enterosit. Jadi ini versi zoom ya, lebih versi perbesarannya dari sel enterosit. Nah, masuk ke dalam sel enterosit, nanti dia akan diangkut ke dalam retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu yang ini, yang warnanya oranye, yang kayak lipatan-lipatan gitu ya, itu adalah retikulum endoplasma. Dalam retikulum endoplasma, kolesterol itu akan diesterifikasi sama enzim yang namanya ACAT1 dan ACAT2. Enzim ini spesifik hanya untuk kolesterol. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan gitu ya di makanan atau mungkin pernah baca di jurnal atau minuman ya, kalau nggak salah itu minuman yang dijual bebas di pasaran, ada namanya mengandung plansterol. Dia coba cari deh, ada yang minuman dia bilang mengandung plansterol ya. Plansterol ini adalah sterol dari tanaman. Kayak gitu. Jadi golongannya fitosterol atau ergosterol kayak gitu. Jadi memang mereka klaimnya bagus untuk kesehatan gitu kan, bisa menyehatkan atau menjaga kesehatan jantung gitu kan, karena dia rendah kolesterol. Karena memang si plansterol ini atau sterol tanaman itu tidak akan diproses sama enzim yang namanya ACAT1 dan ACAT2 seperti itu. Melainkan yang memang diproses adalah kolesterol yang berasal dari makanan hewani seperti itu. Nah, sekitar 70-80% kolesterol itu yang sudah dicerna sama enzim itu akan masuk ke dalam sistem limfa dan kemudian akan diesterifikasi. Ya, jadi dalam proses metabolisme lemak itu banyak proses esterifikasi ya. Jadi nanti tolong teman-teman cari esterifikasi ini apa sih? Apa yang dimaksud dengan proses esterifikasi pada lemak atau kolesterol? Apa yang terjadi? Gitu ya. Oke, saya lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum dilanjutkan?
Nah, ini yang disebut dengan lipoprotein. Jadi lipoprotein itu adalah suatu molekul yang terdiri dari trigliserida, protein, ada fosfolipid, ada kolesterol bebas, dan ada kolesterol yang terikat ke dalam asam lemak. Gitu ya. Jadi dia seperti bulatan begini ya. Nah, peranan lipoprotein itu adalah mengangkut lipid dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi di sini teman-teman bisa bilang lipoprotein itu adalah tukang ojeknya, gitu kan? Atau mungkin mobil buat pindahan gitu ya. Jadi yang diangkut adalah lipid. Seperti itu. Jadi memang tubuh dan jaringan tubuh kita itu membutuhkan lemak untuk berbagai macam keperluan yang berbeda. Seperti itu. Jadi si lipoprotein ini nantinya akan kayak ngider gitu ya, keliling gitu. Ini lipid saya kasih gitu. Kamu butuh ini kan, dikasih dia keliling. Itu yang disebut dengan lipoprotein. Kemudian lipoprotein itu biasanya kalau konsentrasinya lebih tinggi, nanti densitasnya akan lebih rendah. Ini contohnya. Kemarin kita sudah pernah bahas ya, sama tadi juga saya tanyakan. Kilomikron itu rasio terbesarnya adalah trigliserida. Sementara kalau VLDL masih sama, cuma di sini VLDL itu adalah kilomikron yang sudah kekurangan trigliserida. Jadi trigliseridanya itu hanya sekitar 65%. Nah, sementara kolesterolnya itu dia bertambah. Jadi awalnya 5% menjadi 20%. Kemudian nanti jadi IDL, LDL sama HDL. VLDL itu adalah very low density lipoprotein, dan di sini banyak diproduksi di dalam liver. Jadi fungsi utamanya adalah mentransport ya, jadi mengangkut triacylglycerol ke jaringan yang ada di seluruh tubuh kita, tapi bukan di hati gitu ya. Jadi awalnya kan produksinya di liver. Jadi liver itu adalah kayak pabriknya, bukan? Kalau misalkan teman-teman pernah lihat pabrik kan pasti tempat produksinya di situ. Nanti dari situ akan diangkut ke tempat-tempat yang berbeda gitu. Jadi non hepatik, di luar hepatik itu yang membutuhkan nanti diangkut sama VLDL. Nah, IDL itu adalah ketika VLDL sudah berkurang kandungan triacylglycerolnya. Jadi dia kayak berubah nama gitu ya. Awalnya namanya adalah VLDL, namanya berubah menjadi IDL. Kemudian nanti IDL berubah nama lagi menjadi LDL. Jadi LDL itu adalah IDL yang sudah berkurang lagi konsentrasi triacylglycerolnya. Jadi awalnya 65, kurang tuh jadi 30, terus berkurang lagi jadi 10%. Ketika triacylglycerolnya di cuma 10%, maka namanya berubah menjadi LDL. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Ibu, itu apolipoprotein. Rifka kalau misalkan pakai 2 HP atau misalkan pakai HP 6 laptop atau di sebelahnya ada temennya, salah satunya itu dimatikan aja, di mute. Jadi supaya dia suaranya tidak bergaung. Ya, Ibu. Oke, silakan. Ibu, yang maksud dari apolipoproteinnya ini, Bu, yang B-48 RA ini itu apa, Ibu? Oke, jadi kalau lipoprotein itu kan tadi kita... Nah, lipoprotein itu kan molekul ya. Nanti peranannya adalah mengangkut si lipid, ya kan? Kalau apolipoprotein itu dia adalah protein yang nanti akan mengikat lemak dan kolesterol untuk membentuk lipoprotein. Jadi kayak apa ya? Kayak awalan gitulah. Prekursornya gitu. Awalannya adalah apolipoprotein. Seperti itu. Jadi kalau kilomikron, apolipoproteinnya adalah C, B48, apolipoprotein E sama A. Tapi kalau VLDL, IDL, LDL sama HDL itu beda-beda lagi. Gitu. Ada yang pakai E, ada yang harus pakai C, ada yang pakai B100, seperti itu. Jadi dia awalnya tuh apolipoprotein itu protein, nanti dia kayak ngambil lemak gitu kan. Kan teman-teman di sini lihat ya, ini ada bagian yang namanya protein. Nah, protein. Nah, ini kan ada gabungan trigliseridanya, ada lemaknya ya, ada fosfolipidnya, ini ada lipidnya juga, terus ada kolesterol bebasnya. Jadi awalnya itu adalah apolipoprotein. Jadi dia akan mengikat lemak sama kolesterol ya, ini kolesterol untuk membentuk lipoprotein. Gitu. Bisa diterima? Iya, Ibu. Nah, ini adalah takdirnya kilomikron, kayak perjalanan gitu ya, perjalanannya. Pertama itu, ini adalah triacylglycerol yang ada di dalam makanan, ya.
Jadi makanan kita kan mengandung lemak. Nah, dalamnya itu pasti ada triacylglycerol. Jadi dari makanan. Kemudian ini adalah usus halus ya. Ini usus halus. Nah, nanti triacylglycerol itu akan diserap dan masuk ke dalam sistem limfa. Nah, kalau kalian menemukan kata nasen, kelihatan nasen. Nasen itu artinya adalah baru dilahirkan atau baru dibentuk. Jadi di sini adalah si kilomikron yang nasen yang baru itu nanti ada namanya apolipoprotein B48 sama ApoA. Ini ApoA, nah di sini ada namanya Apo B48. Nah, ApoC sama ApoE itu ditransfer ke kilomikron dari HDL. Nah, si HDL ini kan tubuh kita tuh punya semua ya. Jadi ada kilomikronnya, ada LDL-nya, ada IDL-nya, ada HDL juga. HDL itu nanti dia akan ngasih, ini saya kasih deh apolipoprotein C sama apolipoprotein E ke si kilomikron ini, ya kan? Ini kan baru nih kilomikronnya, anak baru lah gitu ya, kasihlah dia. Nah, setelah dia mendapatkan apolipoprotein itu, dia akan mengangkut ini nomor 3 ya, nomor 3 penjelasannya di sini nomor 3 juga. Dia akan si kilomikron ini akan mengangkut triacylglycerol ke jaringan selain liver. Gitu. Dia akan keluar tuh. Kalau ini saya kasih bekal nih, sana kamu pergi jalan antar dulu lipid-lipidnya gitu kan ke seluruh tubuh. Jadi dia akan mengantarkan triacylglycerol ke jaringan selain liver. Terutama tujuannya adalah untuk di adiposa ya. Ada tahu sel adiposa apa? Halo, suara saya terdengar? Iya, Ibu. Iya, kalau adiposa apa? Sel lemak, Ibu, sel Ya, lemak. sel lemak ya. Jadi nanti si kilomikron ini akan mengangkat triacylglycerol dan diantarkan ke jaringan adiposa sama jaringan otot. Seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, nanti si gliserol ini nomor 4 ya. Nomor 4. Kan salah satu bagian dari kilomikron itu ada gliserolnya ya. Kan ada gliserol, ada protein, ada kolesterol bebas, ada fosfolipid gitu kan. Nah, salah satu bagian dari kolesterolnya itu dia akan dilepaskan, tapi karena tidak bisa difosforilasi sama jaringan adiposa dan lemak, makanya nanti akan diangkut ke dalam liver atau ginjal. Jadi walaupun sudah dilepaskan, nanti dia kembali ulang ke liver atau nanti dia pergi ke ginjal. Nah, ketika banyak triacylglycerol diangkut dari kilomikron, nanti akan berubah menjadi kilomikron remnan. Ya ini ya nomor 5. Kalau remnan itu artinya adalah sisa. Jadi kalau di sini dia statusnya masih baru nih, anak baru ya di sini. Masih baru di sini, nanti pas di sini ketika dia sudah keliling-keliling mengantarkan lipid itu dia namanya menjadi remnan. Atau sisa. Seperti itu. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, awalnya kan dia ada apolipoprotein B48 yang bentuknya segitiga. Terus ada dapat ApoE sama ApoC dari si HDL. Memang dari awal dia sudah punya ApoA juga gitu. Nah, ketika dia jadi remnan, si ApoC sama ApoA-nya itu tidak ada. Gitu ya. ApoA sama ApoC-nya itu nanti akan dikembalikan ke HDL. Gitu. Jadi nanti dia akan mentransferkan ApoA sama ApoC itu ke HDL lagi gitu. Saya udah selesai nih, udah selesai tugas gitu kan, katanya kilomikron gitu. Jadi ini saya kembalikan ulang nih peralatannya. Itu peralatannya adalah ApoA sama ApoC. Gitu. Jadi si HDL HDL-nya ngambil lagi. Gitu ya. Nanti kalau sudah, karena dia sudah tidak ada ApoA dan ApoC, dia akan kembali ke liver. Seperti itu. Nah nanti dia akan menempel di binding site. Jadi parkir lah istilahnya. Oh saya parkir nih di sini. Namanya dia binding site yang kayak gini ya, yang kayak di sini. Yang nomor 7 ini kelihatan yang di pojok bawah? Iya. Ya, kalau sudah menempel di situ nanti dia akan masuk ke dalam liver dan diubah menjadi kolesterol dan asam lemak. Seperti itu. Itu yang menjadi takdir dari kilomikron. Sampai sini bisa diikutin? Penjelasannya di sini ya, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja dan ngikutin arahnya kemana. Oke.
ini adalah VLDL sama LDL. Kalau tadi kan kita ngomonginnya kilomikron, sekarang yang ini VLDL sama LDL. Nah, si VLDL itu sama ya, bahasanya itu sini nasen. Kalau nasen itu berarti dia VLDL yang baru dibentuk dari liver. Jadi awalnya adalah sini liver. Kemudian VLDL itu dia ada punya namanya apolipoprotein B100 yang bentuknya kotak, terus ada apolipoprotein E sama apolipoprotein C. Ya, gitu. Nah, ada triacylglycerolnya juga dalamnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah sama ya kayak si kilomikron, dia itu akan mendapatkan transfer ApoE sama ApoC dari HDL. Jadi HDL tuh baik banget gitu ya. Ini saya kasih pinjam gitu ya, ApoE sama ApoC biar kamu bisa keliling gitu ya, keliling ke seluruh tubuh untuk transfer lipid. Jadi kalau sudah ditransfer sama HDL, si asam lemak dari TAG itu akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Jadi nomor 3 ya di sini. Karena memang dia fungsinya untuk mengantarkan asam-asam lemak ke dalam sel. Nanti asam lemaknya ini masuk ke dalam sel dan akan dicerna oleh lipoprotein lipase, enzimnya, enzim pencernaannya. Itu. Kemudian nanti ini biasanya ada di bagian adiposa, ada di aorta, di jantung, ada di limpa. Kemudian ketika TAG triacylglycerol itu diambil dari VLDL dan dia berubah menjadi IDL, ya kan? Kan awalnya VLDL. Ketika VLDL itu kekurangan persentase TAG atau triacylglycerol, dia akan berubah menjadi apa? IDL, Ibu. IDL ya. Ketika dia berubah, ketika dia kekurangan konsentrasi TAG, dia akan berubah menjadi IDL. Nah, lama-lama kalau sudah berkurang lagi, nanti akan berubah menjadi LDL. LDL, Ibu. Ya, kayak gitu. Nanti kalau sudah jadi LDL, bentar, ini awalnya dia begini kan. Ada B100, ada E, sama ada C. Nah, lama-lama kan si C-nya itu diambil ya. Si C-nya itu nggak ada nih. C-nya nggak ada, ini nggak ada. Itu nanti C-nya itu dikembalikan ke HDL. Ini saya kasih kembali ya, sudah gitu kan. Terus nanti si resep apolipoprotein B100-nya ini itu juga nanti akan diambil. Jadi supaya dia bisa menempel di liver di sini. Gitu. Sama. Tadi kan kilomikron juga kembali ke liver ya. Nah, ini si VLDL sama LDL juga kembali ke liver kayak gitu. Jadi setelah keliling, berangkat, nanti balik lagi ke rumahnya. Rumahnya adalah liver. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ibu, kalau jaringan non-liver itu berarti di luar liver itu? Iya, betul. Bisa jaringan otot, bisa jaringan adiposa, atau bisa jaringan jaringan-jaringan yang lain. Pokoknya jaringan non-liver. Jadi kita biasanya bilangnya ekstra hepatik gitu. Iya, berarti kan di luar dari liver. Ya, non-liver. Ibu, terima kasih. Oke, terus ini adalah HDL. Jadi kalau tadi kita ngomongin kilomikron sama HDL itu kan istilahnya dia kurang lebih sama ya. Paling membedakan adalah apolipoproteinnya, kan. Terus kalau si HDL ini benar-benar kebalikannya dari mereka, gitu. Jadi makanya kalau ada namanya nanti kalian ketemu penyakit dislipidemia atau kalau orang awam bilang, oh saya punya kolesterol tinggi, gitu kan. Nah itu biasanya ketika cek di laboratorium atau pergi ke dokter, nanti kan diambil darahnya, terus diukur tuh kadar kolesterolnya. Yang diukur tuh sebenarnya bukan hanya kadar kolesterol saja, tapi ada kadar kolesterol total, ada trigliserida, ada HDL, sama ada LDL. Nah, kalau di dislipidemia, kadar HDL-nya itu dia makin menurun. Gitu. Sementara kadar kolesterol total, kadar trigliserida, kadar LDL-nya itu akan naik semua. Sementara HDL-nya itu turun sendiri. Karena memang HDL ini punya peranan yang kebalikan dari mereka semua. Gitu ya. Kalau LDL sama VLDL, atau misalkan sama si kilomikron itu kan fungsinya untuk ini ngebagi-bagi gitu kan, keliling gitu kan, dia menyuplai si asam lemak. Tapi kalau HDL itu dia terlibat dalam transport kolesterol yang terbalik atau reverse. Jadi nanti HDL ini akan memindahkan kolesterol yang tidak teresterifikasi dari sel dan memang sudah kayak akumulasi gitu kan, udah banyak nih misalnya. Ya udah saya ambilin gitu ya. Jadi kalau tadi si LDL tuh ngasih gitu kan, kalau si HDL itu mengutin mana nih yang udah nggak kepake gitu kan. Nggak kepake, jadi diambil sama dia. Terus lipoprotein lain juga, misalkan si
LDL-nya terlalu banyak di satu sel tersebut, itu nanti akan diambil dan dibawa pulang ke liver. Sini ya pulang. Gitu ya. Jadi dia akan istilahnya bekerja sebagai pembersih gitu ya. Sebagai penstabil kembali lipoprotein yang ada di dalam jaringan tubuh kita. Seperti itu. Setelah kembali ke liver, kolesterol itu akan diekstraksikan lewat garam empedu. Tadi kan si HDL itu kerjaannya ngumpulin kolesterol ya, kolesterol yang tidak terekstrasifikasi dibawa ke liver. Nah, nanti kalau sudah dia kumpul di liver, si liver itu akan memproses, nanti dikeluarin lewat garam empedu. Kayak gitu. Jadi salah satu penyusun garam empedu itu juga ada kolesterolnya. Kayak gitu. Jadi dia dibikin ulang untuk jadi emulsifier. Jadi kayak didaur ulang seperti itu. Jadi HDL ini nanti dia lebih kepada supaya si LDL, VLDL itu tidak terlalu tinggi karena dia pekerjaannya adalah mengumpulkan kolesterol yang ada. Yang emang nggak kepake misalnya, yang tidak terekstrasifikasi. Seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Saya Ibu Muhammad dari Ibu. Ya, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Tadi sedikit dijelaskan bahwa Ibu jelaskan bahwasanya orang yang mengenai kolesterol atau yang dicek kolesterolnya itu LDL-nya menurun dan HDL-nya meningkat, HDL dan lain-lainnya meningkat, Ibu. Jadi pertanyaan saya, Ibu, memangnya berapakah jumlah LDL dan HDL yang normalnya, Ibu, sehingga dikatakan bahwa seorang itu tidak menderita kolesterol, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pas banget ya. Slide selanjutnya adalah indikator biokimia. Gitu. Jadi kalau tadi saya mau ralat ya, kalau orang menderita dislipidemia itu sebenarnya yang naik adalah si kolesterol total. Bentar, ini saya kasih tanda deh. Kolesterol totalnya naik, HDL-nya itu turun, trigliseridanya naik, sama LDL-nya naik ya. Tadi kan Afdal bilangnya HDL-nya naik, karena kebalikan. Jadi HDL di sini dia akan menurun, sementara yang lainnya kadarnya naik. Nah, ini adalah nilai rujukan. Nilai rujukan itu maksudnya standarnya berapa sih? Kan yang tadi kamu tanyakan. Kalau misalkan dia tergolong kolesterolnya tinggi atau tidak. Gitu. Jadi pas misalkan seseorang dicek darahnya dan dicek kadar kolesterolnya, misalkan kadarnya adalah 210. Nah, berarti di situ sudah tergolong tinggi untuk kadar kolesterol total. Gitu. Sementara kalau misalkan perempuan, yang normal itu adalah 45 sampai 65. Tapi kalau mengalami dislipidemia ada kemungkinan dia kurang dari 45 gitu. Tapi kalau di laki-laki bisa jadi kurang dari 35 gitu. Misalkan cuma 20 atau misalkan hanya 30 seperti itu. Kalau trigliserida itu nanti lebih dari 190 dan kalau LDL itu yang baik itu adalah kurang dari 110. Kalau 110 sampai 129 masih boleh lah, tapi udah borderline-nya. Jadi kayak harap-harap cemas gitu. Ya jadi yang baik adalah kurang dari 110. Gitu ya. Ini saya sumbernya ambil dari Kraus Food Nutrition Therapy sama buku penentuan diet dan terapi gizi. Kalau mau dibaca boleh, silakan nanti saya share juga. Terjawab ya, Abdel? Baik, Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Lagi, Bu, sama bertanya, Ibu. Iya, silakan. Ini, Bu, tadi di slide sebelumnya, Bu, slide-nya indikator ya ini. Di sini kan dikatakan tertera, Ibu, ya, Bu, HDL-nya kan pada perempuan 45 sampai 65 mg per dl. Sedangkan pria itu 35 sampai 55, Ibu. Jadi pertanyaan saya, mengapa demikian perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, Bu, pada indikator biokimia, sedangkan tadi pada penyerapan kolesterolnya laki-laki itu lebih tinggi, Bu, dibanding perempuan, Ibu. Oke. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Saya jawab dari sini dulu ya. Nah, ini itu sebenarnya bukan penyerapan, tapi di sini adalah asupan. Ya, asupan. Jadi di sini maksudnya adalah kalau laki-laki, ini kan datanya dari Amerika ya, data Amerika itu laki-laki itu lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dibanding perempuan. Makanya asupan kolesterolnya itu lebih tinggi di laki-laki dibanding perempuan. Kayak gitu. Bukan penyerapan, ya. Penyerapan itu tetap dia makannya berapa nih, nanti yang diserap cuma setengah. Seperti itu. Nah, kemudian yang di sini ini kenapa sih, Bu, kalau yang HDL-nya laki-laki sama perempuan tuh beda ya? Pasti
Karena dari komposisi tubuh juga laki-laki dan perempuan kan beda ya. Itu kalau dari segi persentase lemak kira-kira banyakan mana perempuan sama laki-laki? Perempuan, Ibu. Iya. Gitu kan lebih seperti itu. Nanti untuk rinciannya kenapa bla 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 itu nanti bisa dicari lagi. Ya. Ya. Kayak Baik, Ibu. otot, Terima kasih, Bu, atas ya. jawabannya. Sama-sama. Oke, kemudian ini kayak saat terakhir ya. Ada penyakit namanya dislipidemia. Ini adalah kondisi gangguan metabolisme lemak yang cirinya adalah tadi ya LDL-nya naik, trigliseridnya naik, dan kolesterol totalnya naik, sementara kadar HDL-nya meningkat. Nah, kalau orang sudah terdiagnosa dengan dislipidemia itu harus diberikan diet yang tepat gitu, dan juga pengobatan yang tepat. Kenapa? Karena dislipidemia itu adalah suatu kondisi yang meningkatkan resiko terhadap penyakit jantung dan kardiovaskular. Gitu ya. Karena kan kita tahu ya, si pengangkutnya ini kan pengangkut nih, ini pengangkut, terus ini juga hasil yang diangkut, ini yang membawa kembali, ini yang ngebersihin gitu. Nah ini pengangkutnya tuh banyak gitu, yang ngebawa. Nah ini kadar kolesterolnya juga tinggi di dalam darah. Nah kalau dia tinggi dalam darah, kemudian terjadi oksidasi, nah oksidasi itu nanti hasilnya bisa menumpuk di pembuluh darah. Ini kan pembuluh darah. Nah di pembuluh darah itu bisa menumpuk tadi hasil oksidasi si lemaknya itu. Kalau sudah menumpuk, dia akan menimbulkan sumbatan. Kalau sumbatan makin parah, makin sempit, bisa terjadi namanya apa? Stroke. Stroke ya. Stroke. Kalau di jantung namanya adalah Serangan jantung. iya, serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kayak gitu. Jadi tergantung sumbatannya itu di mana. Kalau sumbatannya terjadi ada di jantung, nah itu bisa ke arah penyakit jantung koroner. Gitu. Tiba-tiba sakit banget terus pingsan atau koma gitu. Tapi kalau di otak itu jadinya adalah stroke. Di jaringan lain juga bisa stroke kayak gitu. Nanti mungkin jadinya kayak tangannya nggak bisa gerak atau gimana seperti itu. Ya. Kalau penyumbatannya ini proses di mana pembuluh darah kita itu tersumbat, namanya adalah aterosklerosis. Tapi kalau sudah sampai pecah pembuluh darahnya namanya adalah stroke. Sama kalau dia di jantung namanya adalah penyakit jantung koroner. Gitu ya. Oke, itu saja dari saya untuk materi hari ini. Saya absen ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sambil saya proses absen, ada yang mau nanya nggak dari materi tadi yang udah disampaikan? Nggak ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Mungkin sudah cukup jelas, Ibu. Rifka, Ibu. Ya, silakan. Satu-satu, silakan. Ibu. Siapa dulu? Ya. Rifka dulu, Ibu. Oh ya, Rifka dulu, boleh. Mana-mana. Ibu, saya belum terlalu paham Ibu sama yang penderita ini, Bu. Kolesterol ini kan tadi kalau dia itu menderita kolesterol itu, HDL-nya itu kan turun, Ibu, terus LDL-nya itu naik. Itu Ibu yang menyebabkannya seperti itu apa? Apakah karena ada gangguan lain di tubuhnya atau bagaimana, Ibu? Oke. Bentar ya. Oke, kenapa sih bisa terjadi dislipidemia gitu ya? Atau saya tampung dulu, boleh? Ya, Ibu. Tadi ada yang mau nanya lagi, bukan? Tadi ada yang mau nanya lagi? Belum? Saya Ibu. Oke. Ibu saya mau bertanya bagian slide paling terakhir Bu, mengenai aterosklerosis tadi Bu. Tanyalah, apa yang mau ditanyain? Kan tadi Bu, aterosklerosis kan penyumbatan pembuluh darah Ibu. Kalau dia sudah pecah dia menyebabkan stroke Ibu.
itu yang menyebabkan sampai dia pecah itu Ibu apa Ibu? Oke, saya langsung jawab ya. Kenapa dia bisa pecah? Itu adalah hipertensi. Gitu. Jadi gini, kan tiap milisecond atau mungkin seperberapa, pokoknya tiap detik itu kan jantung kita selalu berdetak, ya kan? Istilahnya berdenyut untuk memasok darah ke seluruh tubuh, ya enggak? Iya Ibu. Nah, kalau misalkan kalian pernah megang selang pas nyuci atau pas kalian Pernah Ibu. oh ya, terus pernah nggak disumbat atau kalian tahan di salah satu bagian? Pernah Ibu. Nah, terus yang terjadi apa di sisi lainnya? Kenapa? Tersumbat. Iya, tersumbat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tersumbat, terus kita naikin tuh, tetap kita apa? Kayak kekuatan airnya kita tambahkan. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, kalau selangnya nggak kuat, iya, kalau selangnya nggak kuat dia bisa pecah ya. Tapi kalau misalkan selangnya elastis gitu kan, dia bisa membesar. Nah, sama kayak pembuluh darah kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada sumbatan, jantung itu tuh pasti akan memompa lebih keras, lebih misalnya pekerjaannya lebih ekstra gitu lah. Oh ini butuh oksigen nih, atau ini butuh glukosa nih. Ya, jadi udah dia memompa gitu. Karena ada sumbatan, kan kayak terhambat kan pekerjaannya gitu kan. Jadi dia lebih kencang, lebih ekstra lagi bekerja sehingga tekanan darahnya akan meningkat. Ya, gitu. Jadi, nah karena ada sumbatan, aslinya kan pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah arteri itu kan dia sifatnya fleksibel, bisa kontraksi dan relaksasi. Istilahnya kalau dari segi diameter segini dia bisa menambah besar dan kecil gitu kan. Cuma karena di situ ada sumbatan, dia itu jadi kaku, gitu kan. Kayak ada yang menghambat gitulah. Karena jadi kaku, jadinya dia tidak bisa melebar, ya. Pada saat dia dibutuhkan untuk melebar. Nah, karena tadi kaku itu, makanya dia bisa pecah. Gitu. Oke? Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kemudian untuk pertanyaannya, tadi Rika ya? Oke, kenapa sih Bu bisa ada orang yang HDL-nya tuh turun, terus ada juga tadi yang LDL sama kolesterol sama trigliseridanya itu naik gitu kan. Dislipidemia itu kenapa gitu kan? Dislipidemia itu dia faktornya bisa beberapa. Ada yang memang karena genetik. Kalau genetik kan berarti memang secara mungkin dari apolipoproteinnya gitu ya. Si apolipoproteinnya itu dia kekurangan gitu. Jadi mungkin si HDL-nya itu apolipoproteinnya kan berbeda antara HDL, VLDL, LDL, beda-beda semua. Nah, bisa jadi kalau genetik si apolipoproteinnya itu kurang sehingga dia tidak bisa mengambil si kolesterol yang berlebihan tadi itu. Atau mungkin memang si apolipoprotein itu terlalu banyak sehingga kadar LDL dan lain-lain itu dia jadi lebih tinggi. Penyebab lainnya adalah karena faktor makanan. Jadi seseorang itu konsumsi makanannya itu lebih kepada yang lemaknya tinggi gitu, atau memang dia lebih kepada lemak-lemak yang jenuh, sehingga pas diukur kadar kolesterolnya itu tinggi, terus LDL-nya itu tinggi, seperti itu. Kan kalau kita konsumsi banyak lemak kan otomatis tadi ya, kayak cowok yang dikonsumsi sekitar 360 mg. Sementara yang perempuan konsumsinya hanya 230 gitu. Kalau setengahnya berarti tetap lebih banyak yang diserap dari laki-laki karena juga konsumsinya juga banyak. Sementara kalau perempuan ya lebih sedikit karena konsumsinya juga lebih rendah, seperti itu. Itu faktor kedua dari makanan. Terus yang ketiga itu juga bisa dari segi aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisiknya kurang, itu nanti pasti berpengaruh sama bagaimana tubuh kita bermetabolisme. Bukan bagaimana proses atau sistem pengangkutan lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya lebih ke arah ini sih, genetik ya. Genetik itu lebih banyak berperan sama dari segi makanan juga. Gitu. Oke, terjawab? Ya Ibu, terima kasih. Sama. Oke, saya absen dulu ya. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Apriliani Dewi Pertiwi. Ada Apriliani? Halo, Apriliani Dewi Pertiwi M. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Adeline Lorenza. Hadir Ibu. Adinia Reski Putri. Hadir Ibu.
Alda Asran tadi ada ya bertanya. Nazifatul Husna. Hadir Ibu. Anissa Nurul Hikmah. Hadir Ibu. Apriliani Dwi Cahyanti. Hadir Ibu. Aulia Fitriani. Hadir Ibu. Delvia Tandu. Delvia Tandu ada? Nggak ada ya? Oke. Dian Mulyanti. Hadir Bu. Dini Nurdin. Hadir Ibu. Dita Amalia Ramadhani. Hadir Ibu. Feni Feryani. Hadir Ibu. Gina Warifdah. Hadir Ibu. Israwati. Hadir Ibu. Yansi. Hadir Ibu. Hairunisa. Hadir Ibu. Marsindi. Hadir Ibu. Meldi. Hadir Ibu. Afdal hadir ya tadi nanya. Muhammad Farhat Amin. Hadir Bu. Nisa Makfirah. Hadir Ibu. Nisa Makfirah sama siapa? Sendiri Bu. Oh, sorry. Baru muncul. Nur Wahyu Komariah. Hadir Ibu. Wahyu kenapa? Suaranya kayak nggak ada semangat. Putri Ambar. Hadir Ibu. Rehani. Hadir Ibu. Rani Vindianti. Tadi ada ya. Ripka Monika. Hadir Ibu. Ripka tadi nanya. Rika Febrianti. Rika Febrianti ada? Rika Febrianti. Nggak ada ya? Rima Alvira. Hadir Ibu. Santoso. Hadir Ibu. Sofia Tania Ningsih. Sofia Tania Ningsih. Sofia? Ada ya tadi ya? Ada Ibu. Oke. Teresia Tinagari. Hadir Ibu. Tiara Lestari. Hadir Ibu. Yuni Alda. Hadir Ibu. Panda Rahmatika. Hadir Ibu. Nur Fadilah. Hadir Ibu. Nurwanda. Nurwanda Meldayani ada? Nurwanda Meldayani. Hadir Ibu. Nurwanda hadir ya. Jadi hari ini yang tidak hadir adalah Rika Febrianti, Delvia Tandu, sama A. Apriliani Dewi Pertiwi. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Terakhir, last question. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung tutup aja ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga untuk pertanyaannya hari ini. Saya jadi harus belajar lagi sih sebenarnya. Jadi saya merasa, oh ya kayaknya saya kurang deh. Saya harus belajar lagi seperti itu. Jadi semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama. Dan semoga materi hari ini bermanfaat. Bisa menambah curiosity alias rasa kekepoan teman-teman untuk belajar lebih lagi tentang metabolisme lipid. Seperti itu. Itu saja. Jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Sampai ketemu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya N ya. Terima kasih Bu. Iya Ibu. Terima kasih Bu.